Wahai Suma, relakah kamu kutebas lehermu? Daripada kau mau mengakui Yesus itu yang disalib, saya akan mengatakan halal darahku untuk kau curahkan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Agama yang akan datang, kata Yesus, lebih berat. Karena masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup berarti hal berat. Nah, sedangkan setelah Yesus jadi Kristen malah jadi ringan. Semua makanan boleh dimakan, tidak ada kewajiban lagi dalam agamanya. Bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, malah jadi anak Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, setelah saya akan banyak lagi ajaran yang jauh lebih berat yang tidak bisa kau tanggung hari ini. Termasuk ke Mekah kemudian untuk beribadah mengusap batu Hajar Aswad. Gimana? Kan kamu bilang kamu sholat ini, sholat itu sampai besok, dari malam sampai besok. Tapi teman saya yang di samping saya Muslim, nggak pernah saya lihat itu. Nah itu oknum. Karena perintah dalam Islam itu wajib sholat. Tapi dia Muslim. Bukan Muslim, itu KTP-nya Islam, tapi dia Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri, tunduk sepenuhnya kepada aturan Tuhan. Aturan Tuhannya sholat. Dia tidak sholat, dia bukan Muslim, tapi KTP-nya Islam. Sekarang kamu ibadah gereja ada nggak perintah hari Minggu? Mereka yang suruh. Pendeta yang suruh. Sesuatu yang ada perintahnya. Dengar, sesuatu yang ada perintahnya kalian tidak lakukan. Sesuatu yang tidak ada perintahnya kalian lakukan. Itulah kuclok. Kalau sering tidak ke gereja, nanti dijemput pendeta ke rumah Jumat untuk bayar perpuluhan. Bilangnya, kamu gereja katanya gitu. Nah, kalau kamu tidak ke gereja, maka kamu tidak nyetor perpuluhan, betul? Betul? Semakin kurang orang ke gereja, semakin kurang pemasukan pendeta. Makanya kalian didatangi untuk datang ke gereja. Ada nggak pendeta mau ke gereja kalau tidak ada kemudian jemaat? Ada nggak? Nggak ada. Pendeta mana yang mau ke gereja tanpa jemaat? Nggak ada itu. Tapi imam masjid, mau ada jemaat atau tidak ada jemaat, imam masjid tetap ke masjid. Pendeta ke gereja tak ada jemaat, mau ngapain? Ngapain? Ini lagi, ilmu sederhana. Ketika umat Islam dituduh menyembah Ka'bah, ketika Ka'bah itu dihancurkan, ketika Ka'bah itu dipindahkan, apakah arah ibadah kami berubah? Enggak. Karena Ka'bah itu sifatnya hanya arah ibadah. Arah tujuan sujud. Bukan menyembah pada apa yang ada di Ka'bah. Ka'bahnya Anda ambil, Anda hancurkan, atau Anda pindahkan ke Amerika atau ke Jepang. Kami tidak akan berubah arah kiblat menuju Amerika atau ke Jepang. Tetap saja kami menuju kepada Ka'bah. Hancurkan Ka'bah itu, kami tidak akan beralih kemudian cara ibadah kami menghadap ke sana. Karena itu arah yang sudah diperintahkan. Nah sekarang, kalau patung Yesus dipindahkan kemudian ke selatan, menghadap kemana kalian berdoa? Menghadap ke selatan. Kalau patung Yesus dipindahkan ke utara, menghadap kemana kalian berdoa? Ke utara. Kalau patung Yesus mengarah ke selatan, pindah ke selatan. Ke barat, ke timur, ke timur. Artinya bahwa kalian menyembah patung. Karena kemana patung Yesus itu disimpan, ke situlah arah kalian beribadah. Ayo. Berbeda dengan kami. Kau pindahkan Ka'bah ke Papua, kami tidak akan sujud menghadap ke Papua. Tapi kalau patungmu pindahkan ke arah Papua, kau akan beribadah mengarah ke sana. Itulah bukti bahwa kalian ini adalah agama pagan, penyembah patung, penyembah makhluk. Tapi yang bilang Ka'bah itu dicium-cium gimana itu Jumat? Ya dicium, karena itu adalah cenderamata dari surga yang dikasih oleh pencipta langit dan bumi. Sekarang Anda merantau
Ketika Anda merantau jauh dari kampung halaman Anda kemudian melihat foto, Anda membawa cincinnya istri Anda membawa pakaian dalam anak Anda. Apa yang Anda cium? Kloset. Nggak mungkin Anda akan mencium foto istri Anda. Bukti Anda cinta, bukti Anda rindu kemudian kepada Tuhan Anda, kepada istri Anda. Begitu juga pakaian anak Anda akan Anda cium, karena Anda kangen terhadap anak Anda. Begitulah kami. Kami cinta kepada pencipta langit dan bumi. Bukan berarti kami menganggap batu itu Tuhan. Sama seperti Anda tidak menganggap foto itu adalah istri Anda. Ketika Anda telepon, mama sayang, papi rindu. Anda cium kemudian HP-nya. Apakah istri Anda itulah HP? Enggak. Pakai logika, Bung. Begitu juga di dalam Yesaya 6, nomor 7. Mencium batu bara, menghapuskan dosa. Keluaran 29, nomor 14. Membakar tai sapi, menebus dosa. Apakah tai sapi menghapuskan dosamu? Apakah batu bara menghapuskan dosamu? Tidak. Tapi perintah itu yang kamu lakukan, perintah itu yang kamu taati, pekerjaan itu yang kamu lakukan dengan ikhlas, maka dosa-dosamu untuk melakukan perintah itulah yang membuat dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi. Ayo Bung, pertanyaan saya kembali kepada saudara. Anda pilih makan babi atau dibakar sama Tuhan? Pilih mana? Ayo. Makan babi, dibakar api. Tidak makan babi, tidak dibakar api. Ada makanan yang lain bisa kau makan. Yesus makan ikan goreng. Kenapa nggak mencontoh kepada Yesus? Makan aja ikan goreng. Saking bencinya Yesus kepada babi, roh jahat diusir masuk ke dalam tubuh babi. Itu sebenarnya pesan moral. Ketika ada roh-roh jahat, kenapa nggak dimasukkan ke ayam? Kenapa nggak dimasukkan ke sapi? Kenapa harus babi? Karena babi itu tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Kenapa nggak dimasukkan aja ke pohon, roh jahat itu? Kenapa harus ke babi? Sampai babi harus, ribuan babi orang ternak harus jatuh ke bawah jurang. Ayo, itu pesan moral. Itu pesan religius yang Yesus titipkan kemudian dalam Bible. Kenapa nggak ngikutin? Kalau cinta kepada Yesus, ikuti dong. Masa kami yang bukan pengikut Yesus lebih cinta kepada Yesus? Bayangkan itu. Ketika Kristen kemudian mengatakan, Yesus saya mati terkutuk di atas salib. Islam mengatakan tidak. Mustahil manusia suci, manusia yang diberkati Tuhan, manusia yang terkemuka dunia dan akhirat itu bisa mati terkutuk di atas salib. Mustahil. Islam memperjuangkan kesuciannya Yesus. Islam mempertahankan marwahnya Yesus. Islam memperjuangkan kemudian kemuliaan Yesus yang dimiliki sejak dunia sebelum dunia dijadikan. Islam menolak ketika orang Kristen mengatakan Yesus mati dengan terkutuk. Islam menolak ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, dilulahi, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Islam mengatakan no. Sampai mati. Bahkan kalau ada yang mau menghunuskan pedang di leher kami, sampai badan kami terputus dari kepala dengan mempertahankan akidah kami, Yesus tidak disalib, maka itu pun yang terjadi terhadap umat Islam. Wahai Suma, ya paman, relakah kamu kutebas lehermu daripada kau mau mengakui Yesus itu yang disalib? Saya akan mengatakan, halal darahku untuk kau curahkan, ambil kepalaku, supaya demi saya mempertahankan imanku. Yesus tidak disalib, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditonjok, Yesus tidak diseret, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak digantung, Yesus tidak dibunuh. Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Anda tidak terima, dengan konsekuensi Anda harus menebas leher saya, silakan. Mati pun aku rela mempertahankan akidahku. Yesus manusia suci. Tapi kalau Kristen, Yesus manusia terkutuk bro, yang harus mati menanggung dosa-dosa kami. Pret. Kenapa kamu nggak mencontoh Islam? Mereka bukan Yahudi. Mereka bukan orang-orang yang mengaku Bani Israel. Tidak mengaku ahli kitab. Tidak mengaku sebagai pengikut. Tapi mereka siang malam kemudian memperjuangkan marwah, martabat kemudian daripada Yesus. Tapi yang kalian benci kami, yang kalian musuhi kami,
Kayak umat Islam sedunia. Ya paman, siapa Yesus itu menurut kamu? Yesus adalah Nabiullah. Yesus adalah Rasulullah. Dia alaihi salam. Keselamatan atasnya. Pujilah namanya. Dimuliakanlah namanya. Diberkati namanya. Sebagaimana kakeknya diberkati Abraham alaihi salam. Itu Islam. Tapi yang kalian kemudian puja-puja. Israel Yahudi. Yahudi yang mengatakan dalam kitab mereka Yesus itu adalah orang yang direbus di neraka dalam tinja yang mendidih. Ibunya digauli binatang sampai dia hidup kemudian. Orang-orang menjadi pengikutnya adalah binatang. Di dalam Talmud diceritakan seperti itu. Yesus kemudian di dalam kitab kalian dihina. Dianggap orang gila. Yesus dikatakan sebagai apa? Sebagai tukang sihir. Yesus dikatakan sebagai orang yang mendurhakai Tuhan. Dibunuh. Tapi kalian apa? Menjilat Yahudi. Islam datang kemudian membersihkan nama Yesus dari tuduhan-tuduhan itu. Justru Islam yang kalian hinakan. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian menghujat menista kalian. Nabi Muhammad pula yang kalian hinakan. Jadi siapa yang disalib itu cuma menurut kamu cuma? Yang disalib itu adalah orang yang durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Diterangkan dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutulah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Kenapa kalian maksa Yesus? Sementara Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu mempertumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Yesus orang benar. Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa pula dia harus menjadi korban setara dengan binatang? Siapa yang punya kepentingan di sini? Kristen. Kristen tinggal bertobat. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Selesai perkara. Tetapi ada di belakang Kristen yang ingin dituhankan dengan menggunakan nama Yesus. Siapa dia? Sibilisis. Kalian tinggal bertobat. Ya Allah, ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku bersaksi engkau tiada Tuhan selainmu. Dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Dah selesai, dosa-dosamu gugur semuanya. Tak ada yang tersisa. Tapi kalian tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena ada iblis yang mengikat kalian. Tidak menginginkan kalian untuk meninggalkan mereka untuk bersama-sama masuk ke dalam api neraka. Sehingga Yesus yang datang mengatakan dirinya hanya manusia. Yesus yang datang yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, diriku sendiri. Seluruhnya itu Anda tolak ucapannya, lantas Anda melantiknya menjadi Tuhan. Ada apa ini? Hah? Di Islam ditanya, Islam. Ya paman, siapa Yesus itu? Yesus manusia suci. Lahir tanpa noda. Tak terjamah oleh iblis. Dari kecil dia membela kehormatan ibunya. Dia mampu bermukjizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta disembuhkan untuk bisa melihat. Tak ada celah dalam hidupnya. Perkataannya adalah perkataan orang benar. Perbuatannya adalah perbuatan orang benar. Dia jauh dari kemaksiatan. Terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Kurang apa lagi Islam ini terhadap Yesus? Tapi yang selalu dihina, dihujat, kami Islam. Hanya gara-gara kami mengatakan Allah pencipta langit dan bumi, maha suci, maha tinggi, tidak bisa dilihat manusia. Kalian hujat. Nabi Muhammad mengajarkan menghargai Nabi Isa atau Yesus. Kalian hujat. Al-Quran memuliakan Yesus atau Isa. Kalian hujat. Tapi Yahudi baca Talmud. Bagaimana Yesus diceritakan di sana. Jangan Talmud deh. Bagaimana mereka memperlakukan Yesus ketika Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Mereka hargai? No. Mereka menganggapnya? No. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan mukjizat, melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Terus kalian mengaku-pengaku pengikut Yesus malah menjunjung mereka. Ada apa dengan saudara kami Kristen ini?
Kami yang mencintai Yesus, kami yang dimusuhi. Yahudi yang memusuhi Yesus, mereka yang dicintai. Sakitkah kalian ini? Kitab kami namanya Al-Quran. Periksa ada nggak celah untuk menghina kemudian Yesus? Menghina kemudian manusia yang lahir tanpa ayah. Menghina manusia yang datang kemudian membawa hikmat Injil. Menghina manusia yang membangkitkan orang mati di tengah-tengah Bani Israel. Kami mengatakannya Yesus, Isa alaihissalam. Meskipun kalian tidak mengakuinya, Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Tapi pada faktanya, kalian mengenal kata Injil dari Nabi Isa alaihissalam. Kalian mengenal kata Alkitab dari Isa alaihissalam. Kalian mengenal kata Allah dari Isa alaihissalam. Kalian mengenal kemudian Roh Kudus dari Isa alaihissalam. Tapi kenapa kemudian kalian menolak Nabi Isa alaihissalam? Hanya karena diajarkan oleh umat Islam. Sementara dalam kitabnya umat Islam tak ada sedikit pun titik celah menghina Nabi Isa atau Yesus. Beliau manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad lebih banyak menyebut namanya daripada menyebut namanya sendiri. Nabi Muhammad menjelaskan tentang ibu kandungnya Nabi Isa daripada ibunya yang melahirkannya sendiri. Bayangkan itu. Nabi Muhammad menceritakan dalam Al-Quran keluarga Nabi Isa manusia yang lahir tanpa ayah itu. Nabi Muhammad tak menceritakan tentang keluarganya. Betapa dimuliakan Yesus itu dalam Islam. Tapi kenapa justru Islam yang kalian hinakan? Kalian benci, kalian musuhin. Kenapa? Dan menjilat Yahudi, pembunuh Tuhan kalian. Sakitkah kalian ini? Atau memang kalian adalah batu sandungan bagi kami. Kalian adalah batu ujian bagi kami. Kami harus menghadapi ular-ular tua seperti kalian. Coba. Tunjukkan dalam Al-Quran menghina kemudian Yesus. Tak ada. Ada itu. Kami memuliakan Yesus. Tapi itu bukan Yesus kan, cuma itu Isa kan. Kalau kalian mengatakan beda antara Yesus dan Isa alaihissalam, terus kenapa kalian menggunakan istilah-istilah Nabi Isa alaihissalam? Kata Alkitab itu terlontar dari lisannya Nabi Isa alaihissalam. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kata Alkitab terlontar dari mulut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan di dalam kitab saudara, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, tidak ada kata Alkitab. Yang ada cuma ucapan Nabi Isa. Tapi sekarang kitab Anda berubah jadi Alkitab. Berarti Anda dengan sadar mengakui bahwa Yesus itu Isa. Bukan kami yang mengakui. Anda. Coba. Kemudian, di dalam kitab kalian, Markus 1:14, lalu Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil. Kata Injil itu hanya ada dalam Al-Quran. Kenapa kalian menggunakan? Kenapa Anda menggunakan kata Bible? Bible Allah, Bible Theos. Kata Allahnya ada dalam Al-Quran. Kenapa Anda gunakan itu? Berarti dengan sadar atau tidak sadar, Anda mengakui eksistensi daripada Nabi Isa alaihissalam. Dengan membungkusnya dengan sebutan Yesus. Coba. Kitab Anda yang ada, yang menghantarkan Anda menjadi Kristen. Lihat sampulnya. Kata Alkitab. Itu dari mana? Dari Nabi Isa alaihissalam. Gereja ada nggak kemudian gereja Isa Al-Masih? Ada. Ada nggak masjid kemudian Yesus Kristus? Nggak ada. Berarti yang mengakui Yesus adalah Isa adalah kalian. Ayo. Sehatkah kalian ini? Kalian manusia kan? Yang hanya kerasukan setan. Caranya sembuh. Gunakan akal, setan keluar. Tapi kalau kalian adalah keturunan setan, saya angkat tangan. Tapi saya berdoa mudah-mudahan kalian adalah manusia yang kerasukan setan. Bukan setan yang menjelma menjadi manusia. Kalau setan menjelma manusia, sulit baginya sembuh. Tapi kalau manusia yang hanya kerasukan setan, kalau Anda menggunakan akal sehat, pasti sembuh. Ayo, di mana celahnya Islam terhadap Yesus? Ada? Ada Yesus, ada Islam kemudian menghujat Yesus? Nggak ada. Yahudi gimana? Bukan hanya menghujat, malah berujung kepada pembunuhan terhadap Yesus. Terus yang kalian benci saya, kami umat Islam. Renungkan itu, pikirkan itu. Alasan kalian membenci kami.
Nggak ada. Kalian aja yang kemudian dicekoki oleh sesuatu yang ada di belakang kalian dari alam gelap yang menghantarkan pikiran-pikiran kalian negatif terhadap kami umat Islam. Coba, di Indonesia kami 86%, kalian 6%, itu pun terbagi lagi beberapa sekte. Ada kami melakukan kekuatan keislaman kami yang mayoritas untuk menghabisi kalian? Enggak. Kami menyayangi kalian. Kami melindungi kalian. Kami mengayomi kalian. Kami memperlakukan kalian sama seperti Islam yang lain kami perlakukan. Gak ada kami itu bikin program untuk memusuhi kalian. Bahkan yang Anda harus tahu. Ini yang Anda harus tahu. Tidak ada sekolah tinggi di Islam itu mempelajari bagaimana menjatuhkan Kristen. Gak ada. Ada sekolah Islam itu yang berdiri untuk menghujat Yesus, itu gak ada. Tidak ada kemudian sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren belajar tentang Kristologi untuk menjatuhkan kemudian menghina Kristen, itu gak ada. Tapi STT sekolah tinggi teologi kalian belajar tentang Islamologi 40 SKS tujuannya untuk menghina, untuk menghujat, untuk merendahkan, untuk menghabisi kami. Saudaramu yang mana dari luar negeri yang datang sesamamu Kristen yang melindungi ketika ada apa-apa di Indonesia ini? Tidak ada. Kami saudaramu Islam yang melindungi kalian. Ketika ada bencana, kami saudaramu umat Islam yang melindungi kalian. Terlepas kita beda keyakinan. Tapi kami umat Islam diutus ke atas muka bumi rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat untuk alam semesta. Kenapa kami buruk di pandangan kalian? Kenapa? Karena kalian ditipu oleh media. Kalian ditipu oleh barat. Dengan mencuci otak kalian, Islam itu kejam. Islam itu teroris. Islam itu rasis. Kalian ibadah hari Minggu, kami hari Jumat. Ada kami protes liburnya harus hari Jumat? Gak ada. Kami ikut legowo. Silakan saudara-saudara kita ingin libur hari Minggu. Kita ngalah. Meskipun hari Jumat itu juga kami kerja banting tulang. Ketika kemudian bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dalam keadaan capek kami harus tinggalkan kantor, tutup komputer, tutup ruangan, ibadah. Sedangkan kalian cuma 6%. Itu pun ada yang hari Sabtu. Kami mengalah untuk liburkan hari Minggu. Kami tidak mau berjuang. Ayo kita harus libur hari Jumat karena itu hari ibadah kita. Tidak, Bung. Kami cinta, kami sayang sama kalian. Kami hadir sebagai apologet Islam. Pernah nggak Anda melihat link-link sekarang ini yang menghujat Kristen? Link dari Islam. Cari di Google. Ada link Islam menghujat Kristen, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalian link Kristen menghina Islam, menghujat Islam, mempretelin Al-Quran, mempretelin hadits. Lengkap di Google. Ada nggak kami dari Islam ini ustadz berpura-pura mantan pendeta? Berpura-pura kemudian sebagai santri, sebagai siswa sekolah teologi. Masuk ke kampus-kampus teologi berpura-pura jadi Kristen. Ada nggak? Ada nggak ustadz kami berpura-pura menjadi pendeta masuk ke sekolah-sekolah teologi? Ada nggak? Atau adakah kami umat Islam ini berpura-pura jadi Kristen masuk ke gereja? Ada enggak? Tapi kalian yang hanya 6% ini masuk dari pelosok ke pelosok, ngaku-ngaku mantan ustadz, ngaku-ngaku mantan mu'alaf, mengaku kemudian anak pesantren, anak kiai, pemilik pesantren, hanya tujuannya untuk memurtadkan umat Islam. Kami sekali menyeru, habis. Belakangan persoalan. Tapi apakah itu terjadi? Enggak. Enggak terjadi. Kami tidak melakukan sesuatu gerakan tendensius. Kalian kemudian dicuci otaknya. Islam itu teroris. Di mana terorisnya? Oh, ada pembunuhan terjadi. Berapa orang korban? 100 sekian. Itu teroris. Lalu bagaimana dengan yang menjajah 350 tahun lamanya jutaan anak-anak menjadi yatim piatu dibuatnya. Jutaan wanita menjadi janda dibuatnya. Itu apa namanya? Kasih. Di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa. Korban dari pelakunya yang beragama Kristen. Ada kami mengatakan Kristen ini penjajah? Tidak. Tidak. Kenapa kami tidak melakukan itu?
meski kami tahu bahwa Kristen itu berasal dari penjajah di Nusantara ini, kami tidak kemudian mengajarkan itu. Tidak menyampaikan, kecuali ada yang menghujat kepada kami. Kenapa? Karena kami jaga perasaan kalian. Itu adalah fitnah terhadap Islam. Islam teroris, Islam bla 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 dan seterusnya. Mana ada? Yang kita tahu negara Arab, negara Islam yang dijajah, Bung. Terjadi peperangan karena apa? Karena ada senjata-senjata yang dibikin oleh Barat. Kalau Barat membuat senjata-senjata, bagaimana caranya supaya laku senjatanya? Bikin adu domba. Maka bangsa Arab yang satu dengan bangsa Arab yang lain diadu domba supaya mereka beli senjata, laku persenjataan. Ada nggak negara Arab kemudian bikin senjata? Nggak ada. Yang bikin senjata itu rata-rata bangsa Arab, bangsa Barat. Yang kemudian mereka adalah non-Muslim. Apa tujuannya mereka membuat senjata-senjata ini? Lalu bagaimana caranya supaya membuat kemudian laku? Membuat kemudian adu domba supaya laku senjata mereka. Arab cuma menyediakan minyak bumi. Itu doang. Kalian butuh mobil, meskipun ada mobilnya, tidak ada minyak bumi, mau naik apa? Oh, sekarang pakai ini bang. Apa? Pakai listrik. Listrik tanpa minyak bumi bisa nggak jalan gensetnya? PLN. Nggak bisa. Pesawat kalian bikin, oke. Tapi bahan bakarnya dari mana? Lagi-lagi minyak bumi. Jadi komponen hidup kita ini saling membutuhkan. Antara bangsa satu, bangsa lain, agama satu, agama lain saling membutuhkan. Sekarang agama yang paling baik adalah agama yang masuk akal. Itu ajanya. Oh, kami yang bikin HP Bang Suma. Islam ini apa? Ya apa yang Islam bikin? Apa yang kamu bisa kemudian yang bisa kau gerakkan tanpa minyak bumi? HP. Oh iya Bang Suma, HP oke. Bisa nggak berfungsi tanpa cas? Nggak bisa. Cas ini bisa nggak berfungsi tanpa listrik? Nggak bisa. Bisa nggak mesin genset di PLN nyala tanpa minyak? Nggak bisa. Minyak dari mana? Saling membutuhkan. Tidak usah agama saya yang paling benar. Kenapa? Buktinya kami punya agama yang orang-orang beragama dengan kami yang bikin pesawat. Tapi apakah itu berlandaskan kemudian Bible mendirikan pesawat? Enggak juga. Kami yang bikin HP. Apakah kemudian dari HP itu mereka kemudian berasal dari Bible? Tidak juga. Jadi tidak ada penemuan yang berasal dari Bible. Rata-rata penemuan itu dari Quran malah. Jadi saudara, kebenaran itu fungsinya ada di akal. Maka kembali kepada pertanyaan, apakah Anda lebih memilih makan babi tapi dibakar oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu dulu poinnya. Pilih mana? Dibakar atau melepaskan babi? Lepaskan babi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tubuh Anda dibersihkan dari babi. Karena kalau Anda masih Kristen, tetapi Anda tidak makan babi, itu juga melanggar agama Kristen. Ada orang Kristen tidak makan babi melanggar perintah Paulus. Di mana itu tertulis? Di dalam Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan-makanan. Wah, saya nggak mau masuk Islam deh. Tapi yang penting saya tidak makan babi. Ya sama doang, melanggar perintah Paulus juga. Oke? Masih ada pertanyaan? Udah nanya lagi cuma. Boleh. Manfaatnya sunat itu apa cuma? Manfaatnya sunat yang paling terutama adalah fitrah. Kembali mensucikan diri. Nabi Muhammad mengatakan salah satu dari mensucikan diri itu adalah sunat. Kedua, menjalankan perintah agama. Di dalam Islam perintahnya, Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, perintahnya kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ikut kepada millah Ibrahim. Millah Ibrahim, millah artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah perjanjian sunat. Summa auhayna ilaika anittaba'a millah. Millah itu dalam bahasa Ibrani artinya perjanjian sunat. Coba Anda cari nanti, tanya kepada orang Yahudi. Millah itu apa? Mereka akan mengatakan itu perjanjian sunat. Nah, Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran, Hanif.
Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Perintahnya kepada Nabi Muhammad, kemudian aku wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran sunnat Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim tidak menyembah anaknya Maria, bukan orang musyrik. Nabi Ibrahim menyembah kepada Azza wa Jalla yang maha suci lagi maha tinggi, Yesaya 5 nomor 16. Artinya bahwa ketika ditanya apa fungsinya sunat, pertama, karena fitrah dalam Islam harus bersunat. Tidak sah kemudian sholat kalau tidak bersunat. Tidak sah nikah kalau tidak bersunat dan seterusnya. Harus sholat, harus sunat. Yang kedua, perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17, nomor 14, bunuh orang yang tidak menyunatkan nonotnya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nomor 6, nomor 7 dari Kejadian 17, perjanjian kekalku adalah engkau, wahai Abraham, anak-anakmu, dan juga keturunanmu secara turun-temurun akan disunatkan kulubnya. Itulah perjanjian kekalku antara kau dan anakmu dan keturunanmu turun-temurun. Nabi Muhammad termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka turun-temurun dari Nabi Muhammad mengajarkan kami yang bukan keturunan Abraham, yaitu mengajarkan Islam. Apa Islam itu? Harus tunduk kepada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perintahnya mengikuti milah Abraham. Pemilah Abraham, perjanjian sunat kulub. Jelas itu. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya adalah kesehatan. Kalau tidak sunat, bang, bau pesing. Bau pesing, bang, kalau nggak sunat. Itu fungsinya. Nah, terlepas dari fungsi ini, terlepas daripada manfaat ini, umat Islam bersunat karena perintah. Kami adalah sami'ana wa ta'ana. Ketika kami diperintahkan, kami mendengarkan. Dan ketika kami mendengarkan, kami pahami apa yang kami dengarkan itu, lalu kami mentaati dan mempraktekkan. Itulah Islam. Islam adalah pokok hukum, Muslim adalah yang tunduk kepada pokok hukum tersebut. Begitu, Bung. Ada lagi? Kenapa bingung? Semua pertanyaan Anda saya jawab. Dan saya tidak menghantarkan Anda untuk bingung. Di Islam, begitu Anda mendengarkan, begitu Anda bertanya, Anda dijawab. Saya tidak. Kamu bilang, makan babi akan dibakar. Itu dalil. Sedangkan kami semuanya makan itu cuma, ini jujur aja, semuanya makan itu cuma. Loh, berarti siap-siap aja dibakar, Bung. Ini dalil. Kecuali Anda tidak percaya kepada dalil. Lalu kalau Anda tidak percaya kepada dalil kitab, lalu mau percaya kepada siapa? Makanya di dalam Al-Quran itu, dikatakan dalam Al-Quran kepada manusia, makanlah apa yang baik yang ada di bumi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Al-Quran mengatakan itu. Bahwasanya kami umat Islam diperintahkan, makanlah makanan yang baik yang berasal dari bumi. Jangan kau makan yang haram. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini seruan kepada Anda juga. Karena Anda manusia. Tidak dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Enggak. Tapi seluruh manusia diajarkan, diseru dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa yang baik, apa yang halal yang terdapat di bumi, halalan thayyibah, halal dan baik, makan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan.
Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu mengajarkan memakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kenapa kau mengikuti musuhmu? Tuhan yang menciptakanmu mengatakan jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Apakah iblis pun datang? Hei saudara, apa iblis? Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu bukan iblis. Itu Tuhan itu. Iblis pasti bertentangan. Ketika manusia tidak peduli dengan larangan Tuhan, di dalam kitab Yesaya, 600 tahun sebelum Yesus turun, Yesaya diberi firman oleh Tuhan. Wahai Yesaya, ajarkan kepada mereka bahwa aku marah karena mereka masih makan babi. Sampaikan ancamanku bahwa aku akan membakar semua orang yang makan babi. Kalau ada perintah dari kitabnya Musa, kemudian 1200 tahun, 800 tahun kurang lebih kemudian turun kitabnya kemudian Yesaya. Lalu kemudian 600 tahun ke depannya Yesus datang juga mengatakan barang siapa yang menghalalkan babi, Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati neraka jahanam. Lalu kemudian setelah datang Nabi Muhammad 600 tahun lebih kemudian tahun, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ingat, manusia pertama Adam jatuh karena makanan. Bukan karena duit, bukan karena harta, tapi karena makanan Adam jatuh. Jadi kalau hari ini orang Kristen mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya hanya karena melanggar satu perintah Tuhan saja. Lalu, betapa besar murkanya Tuhan kepada Kristen yang melanggar seluruh perintah Tuhan. Adam saja cuma satu diusir dari neraka. Bagaimana dengan Kristen yang melanggar seluruhnya? Mimpi masuk surga? Nggak mungkin. Adam saja sudah jelas-jelas dicipta di Ganbi Eden, di dalam Taman Eden, diusir hanya gara-gara satu perintah. Jangan makan yang satu ini. Kristen, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan makan ini. Semuanya dibabat habis. Tak ada lagi makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan diminum. Semuanya boleh dimakan dan semua diminum. Kalau Adam aja diusir dari surga, lalu bagaimana Kristen yang makan semua perintah Tuhan yang dilarang oleh Tuhan mau masuk ke surga? Mimpi yang ada adalah Yesaya 66 nomor 7, 16, 17, 18. Tuhan akan datang dengan amarahnya membakar habis orang yang makan babi. Kalau kau cinta anakmu, kalau kau cinta istrimu, kenapa kau biarkan mereka dibakar api oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana tempatnya Tuhan membakar manusia? Di surga? Bukan, saudara. Tempat Tuhan membakar manusia dengan api itu di neraka. Berarti jika kau tidak berhenti makan babi, kau ajarkan anakmu makan babi, mati dalam keadaan makan babi, itu sama halnya kau tidak cinta kepada anakmu, kau biarkan mereka masuk dalam neraka jahanam. Solusinya cuma Islam. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Di bumi ini banyak makanan. Ada ikan, ada udang, dan lain-lainnya. Kenapa harus makan yang diharamkan? Dengan dalil yang semua masuk ke mulutmu itu halal juga. Oh, itu cara iblis menyesatkan. Di dalam kitab saudara, Matius 12 itu, atau Matius 15 itu tidak berbicara mengenai babi. Ingat, asbabul wurud, atau sebab-sebab kemudian disampaikannya ajaran itu. Kalau dalam ilmu hadits asbabul wurud, kalau dalam Al-Quran asbabun nuzul. Sebab Yesus mengatakan itu karena apa? Karena muridnya ditegur makan tanpa cuci tangan. Tidak, bukan karena babi. Andai saja orang-orang Farisi bertanya atau ahli Taurat bertanya, "Hei Yesus, kenapa kau biarkan muridmu makan babi?" Lantas kemudian Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tapi yang keluar. Itu berarti Yesus menghalalkan babi. Tapi orang-orang yang ada pada saat itu bertanya, wahai Yesus, kenapa kau biarkan muridmu makan tanpa cuci tangan? Artinya,
Tanpa cuci tangan yang dimaksud situ, tangannya masih berkuman, tangannya kotor, ada bakteri, ada virus. Kenapa dia tidak cuci dulu tangannya baru makan? Bukan karena ada babi, tapi karena ada kuman, virus. Maka Yesus mengatakan, bukannya masuk ke dalam mulut itu kotor, tetapi yang keluar dari mulut itu yang kotor. Pahami itu. Tapi lagi-lagi iblis datang mengatakan apa? Dengan demikian, dia telah menghalalkan segala makanan yang haram. Berat. Orang cuma cuci tangan dan tidak cuci tangan kok larinya ke babi. Memang dasar otak babi kan? Iblis. Iblis itu. Nggak ada makanan di situ. Di meja makanannya murid Yesus. Ada babi, ada anjing, ada biawak, ada padale, ada kongkong. Kemudian di situ ada dibakar semua tumis. Perkedel, semua perkedel babi ada semua di situ. Lantas kemudian orang-orang Yahudi. Hei Yesus, kenapa kau biarkan muridmu makan babi? Lalu Yesus mengatakan, bukan masuk ke dalam mulut yang bukan, itu cuma masalah cuci tangan, coy. Tapi karena kalian dasar rakus, neraka pun kalian tidak takut. Yang penting usus kalian itu terisi. Padahal ujung-ujungnya jadi tai. Melanggar perintah Tuhan demi tai. Itulah Kristen. Masuk api neraka lebih dipilih demi tai. Itulah Kristen. Orang zalim, sesalim-solimnya, itulah Kristen. Karena sudah diperintahkan jangan, hanya gara-gara supaya ada tai di dalam lambung, apa yang diharamkan pun dimakan. Dan sombong. Ini kan daging babi kan enak. Ya Allah, sombongnya di hadapan Tuhan, padahal ancaman sudah jelas. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi tanpa terkecuali. Tapi apa? Demi tai. Sombong. Makanya iblis lebih hebat daripada Kristen. Iblis masih mengakui Tuhan itu Tuhan atas perintahnya. Cuma satu yang dilanggar oleh iblis. Apa itu? Perintah untuk menghormat kepada Adam. Itu aja. Yang lainnya. Iblis tidak makan babi. Iblis tidak menyembah yang lain. Dia hanya menyembah kepada Tuhan yang benar. Iblis Gimana dengan mu'alaf-mu'alaf yang puluhan tahun sudah makan babi itu? Saudaraku, orang yang masuk Islam seketika seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada dosa. Kan dia dari kecil makan makanan kayak gitu sampai umur misalnya 40 atau 50. Iya. Tapi dosa mu'allaf itu dalam Al-Quranul Karim diterangkan. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian di ayat 38 bahwasanya siapapun yang mu'allaf setelah mereka kemudian meninggalkan kekafiran, maka mereka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Apa kata Allah? Jika orang-orang kafir ini mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Itu perintah dari Allah. Dan jika mereka kembali lagi, sungguh berlaku bagi mereka sunnatullah. Orang-orang dahulu akan telah terjadi kebinasaan terhadap mereka. Jadi orang yang kemudian melakukan dosa, menyembah selain daripada Allah, makan babi dan seterusnya, lahir dalam keadaan sudah makan babi. Kok lahir dalam keadaan sudah makan babi? Begitu dia lahir, dia diajari makan babi, lalu bertobat kata Allah. Maka kata Allah, Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa yang lalu. 0. Dosanya bersih. Kembali jadi bayi. Itulah keistimewaan orang-orang mu'allaf. Sudah merasakan nikmatnya babi. Sudah merasakan dosa-dosa yang lain. Tapi begitu mereka kemudian menjadi mu'allaf. Sebersih-bersihnya. Namun semua perbuatan baiknya yang dulu itu tidak dihapuskan. Hanya dosanya saja yang dihapuskan. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang mu'allaf ini. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Tapi kemudian amal-amal baiknya, perbuatan-perbuatan baiknya tetap diperhitungkan oleh Allah. Itu Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 38. Silakan. Hostnya mana ya? Host? Ada Gurunda? Ada lagi nih, Kopi tinggal 11. Ya, Bang IGS,
Ini Bang Arom sama kereta ini Senta, Muslim apa Kristen? Kang Baal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, luar biasa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kristen, Pak. Lanjut, Bang. Ya, oke, yang Kristen silahkan bertanya lanjut kepada Gurunda Juma. Ya, Bang Arom mungkin tadi udah menyimak ya, karena dari tadi Bang Arom di atas sudah sejam. Silakan kalau mau bertanya Bang Arom. Oke, tadi kan Bang Juma nyinggung Suaranya minoritas Bang, digedein dikit. Oke, kan Bang Juma Yesus itu bertuhan pada Allah yang sama. Berarti ibadahnya harusnya sama dong dengan orang Muslim. Benar nggak sih? Ibadah syariat yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam tidak sesempurna syariat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman Nabi Isa, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ajaran Islam itu belum sesuai dengan zamannya. Makanya Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatunya yang berhubungan dengan keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu Bang. Oke, tapi kenapa dikaitkan dengan Suaranya nggak kedengaran. Tapi kenapa dikaitkan dengan Muhammad? Beda. Yesus sama Muhammad. Kenapa dikaitkan? Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Gimana? Pakai Alkitab aja, gak usah pakai Al-Quran. Kan kita nggak ngerti nih tentang Al-Quran, jadi kita nggak mau nyinggung sana. Tapi gini Bung, ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang berkesinambungan dengan ajaran yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Ajarannya berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Makanya dalam Islam itu dikatakan bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Dan aku ridha Islam itu menjadi agama yang sempurna. Allah menjadikan Islam ini sebagai agama yang sempurna. Artinya penyempurna dari ajaran-ajaran yang datang sebelum Al-Quran, sebelum Islam. Begitu Bang. Oke. Ini ya Bung Juma. Ya. Yesus, mas pada saat pengajaran, itu kan yang disampaikan firman dari Bapa. Bapa Ya. memberikan firman. Karena dia tidak berkata sendiri memberikan Bapa. Berarti yang disampaikan oleh Yesus berarti kehendak Bapa dong. Berarti enggak Betul. ajaran Yesus. Gimana? Berarti ajaran Yesus enggak menyalahi aturan dong. Ya emang. Ajaran Yesus itu enggak menyalahi aturan memang. Tapi itu aturan untuk kaumnya Bani Israel. Oh enggak. Karena Yesus bilang, akulah jalan dan hidup. Iya itu. Baik kepada Bapa, kecuali melalui Seluruh ajaran Yesus, ucapan Yesus, itu diucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Tidak ada ucapan Yesus itu untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Indonesia. Ayat itu berdiri sendiri Bang Juma. Titik. Yohanes 14 itu semua ucapan Yesus untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Bukan kepada bangsa lain. Ajarannya masa nggak boleh diikutin sama kita? Ya kalau Anda mengikuti ajarannya berarti Anda serigala yang nyamar. Jangankan Anda Bung, coba Anda baca di Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Ada seorang wanita Kanaan yang datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Usir dia. Dari tadi dia teriak-teriak mengikuti kita. Apa kata wanita tersebut? Dia hanya ingin kesembuhan dari anaknya. Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul, benar Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Anda mau dianggap anjing?
Mau dianggap anjing? Ini Pak, kan kita sih berpatokan itu Pak. Kenapa kita harus mengangkat Bapak? Ya itu sih, karena nggak ada yang sampai kepada Bapak kalau nggak melalui Yesus Pak. Betul sekali. Benar sekali. Di Islam, Bung, di Islam, apa ada yang disebut dengan rukun? Rukun iman, rukun Islam. Di antara rukun ini adalah mengakui Nabi datang di tengah kaum Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Tidak sampai kepada pencipta langit dan bumi kalau tidak beriman kepada hal tersebut. Apa dikira ketika kami beriman kepada Nabi Muhammad tidak serangkaian dengan iman kami kepada Nabi tersebut? Serangkaian, Bung. Munafik pembohong seorang Islam ketika dia mengatakan Nabiku Muhammad, tapi dia kemudian dia tidak mengakui bahwa ada Nabi yang lahir tanpa ayah, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, datang membawa petunjuk kebenaran pada mereka yang mengikutinya. Bohong keislamannya itu, gugur. Makanya kalau dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, ya kami beriman. Sebagai jalan, dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 16 yang Anda bawa tadi, nomor 16. Itu. Aku akan minta kepada Bapa, dan ketika penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Ketika penolong itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya, itulah yang disampaikannya. Itu. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa kemudian mendatangkan seorang penolong lain. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai jalan, maka Anda harus menerima penolong lain yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Setelah Yesus. Betul. Betul. Karena ada bahasanya kan, ada datanya kan, jelas setiap roh yang datang. Yes. Untuk di Paulus memang sudah gagal. Roh yang datang bukan Bapa. Nah, yang memberikan firman itu Bapa. Jadi di Paulus itu memang bukan Bapa. Saya setuju itu, Pak. Yes. Jadi pengajaran Yesus lah yang kita ambil. Nah, sekarang untuk menyembah Bapa. Tapi Abang Juma bilang kan, ya itu sebenarnya Muslim dia. Iya, betul. Sama apa? Saudara, ajaran Muhammad saya percaya. Dia bagus, benar, sama pengajarannya terus. Cuman kan ibadahnya bedanya. Sekarang ibadah yang mana yang Anda katakan beda? Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus tauhid. Apa yang beda? Ibadahnya, cara sholatnya, Abang sholatnya. Ya, cara sholatnya itu karena dia mengajarkan kemudian ajaran kepada kaumnya Bani Israel dengan caranya. Berdiri, ruku, sujud, mengangkat tangan, berdoa. Dan Yesus mengatakan, kerajaan Elohim akan diambil darimu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Buahnya, Yesus bunga, nanti akan menghasilkan buah. Berarti lebih sempurna, lebih mengembang dari bunga menjadi buah. Yesus bukan menjadi buah pengajaran. Tidak, dia hanya bunga dari pengajaran. Kerajaan Allah akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, antara bunga dengan buah itu tidak bisa dipisahkan. Oke, berarti menurut Bang Juma, suara Anda ini kecil sekali. Berarti menurut Bang Juma, kalau mengikuti ajaran Yesus itu salah. Bung, yang mengikuti ajaran Yesus itu kami Muslim. Ikuti Bang. Oke. Maka tidak pribadi. Oke. Ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda ikuti. Itu beda, Bang. Nah, ini kata Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan
akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, Anda percaya nggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? Jadi Bang Juma mau bilang saya nggak boleh percaya dengan bahasa dia yang tidak sampai kepada Bapa jika tidak mulai aku. Bung, sekali lagi saya katakan, Anda percaya nggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? Ya percaya itu omongan Nah, dia. kalau begitu Anda Bani Israel nggak? Ya memang bukan. Nah, bukan. Kenapa Anda mendompleng ke sana? Sementara dia mengatakan akan datang seorang penghibur lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa Anda tidak ikut kepada oknum tersebut? Betul Bang. Ajaran Muhammad bagus semuanya tentang ketuhanan. Nah, terus kenapa Anda tidak ikut kepada dia? Cuman kan di luar dari Israel itu Bang. Lah, kerajaan akan diambil dari Israel, Bung, dan akan diberikan kepada bangsa lain. Karena Nabi itu dari bukan dari Kata siapa? Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi Nabi yang datang dari tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Sedangkan akan datang Nabi yang sama seperti Musa, tapi bukan dari bangsa Israel. Lalu dari mana Nabi itu? Coba nih. Data itu betul Bang. Data itu betul. Saya yakin betul. Nah, terus coba saya bacakan data dulu, Bung, kepada saudara supaya Anda saudara sedikit ada pencerahan. Di dalam kitab saudara diterangkan Matius 6 nomor 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya kamu tidak dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Pertanyaan saya, boleh nggak murid-murid Yesus memamerkan cara ibadah kepada bangsa luar Yahudi? Menurut dalil Yesus. Nggak boleh. Dengan kata lain, Yesus menutup kemudian ajaran itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Coba Anda lihat Matius 7 nomor 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini yang dimaksud di sini non-Yahudi atau Yahudi? Boleh nggak melemparkan mutiara kepada non-Yahudi? Menurut Yesus. Iya, kalau selama pengajaran dia bilang begitu. Boleh nggak, Bang? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Boleh nggak ke bangsa lain menurut Yesus? Murid-muridnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Bukankah Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup? Betul. Saya pernah. Nah, kenapa Anda kemudian melanggar titahnya? Nggak melanggar. Saya Bang. Anda bukan Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku Yesus sudah mengajarkan kepada kaumku. Akan datang seorang penghibur lain. Andai saja muridku hidup di zamannya, maka seluruh muridku harus tunduk kepada aturan roh penghibur yang datang setelahku. Lah ente hidup di zaman Nabi Muhammad, kenapa larinya ke Yesus? Yesus dikatakan di dalam kitab hanya untuk Bani Israel. Dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus sebagai penghibur untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Anda manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini utusan Tuhanmu kepadamu sekalian. Kenapa enggak tunduk kepada aturan Nabi Muhammad? Dengan tunduk kepada aturan Nabi Muhammad, lisan kita, tubuh kita, pemikiran kita, aktivitas rutinitas ritual keagamaan kita menghantarkan kita menghargai jalan yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Quran? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Wa iskalallahu ya Isa, a'anta qulta linnas tahizuni. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah,
Aku tidak pernah mengajarkan manusia untuk menuhankan diriku selain daripada engkau. Lalu apa yang kau ajarkan? Aku hanya mengajarkan, ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu di Al-Quran. Setuju. Lalu kenapa masih Anda mengatakan Anda pengikut Yesus sehingga syariat-syariat yang wajib Anda lakukan Anda tinggalkan? Jadi gini, Bang. Kan Silakan. Apakah ajaran itu ada yang melenceng, Bang? Apakah nggak benar? Anda sudah dikatakan kemudian sebagai pembohong, pendusta. Ketika kemudian Islam sudah datang, Anda tidak memeluk Islam. Al-Quran mengatakan itu. Nih, tak kasih uraian dalilnya. Bagaimana kami umat Islam kemudian mendudukkan kebenaran. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian. Lalu kemudian beruntun. Turun lagi Nabi setelahnya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Torah. Wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihru mubin. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab Torah yang datang sebelumku, yaitu Taurat. Kitab yang datang sebelumku yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Nabi Muhammad. Maka dikatakan kemudian, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia sudah diajak kepada Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Anda zalim, Bung. Ketika Anda belajar Bible, Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur yang lain, dan dia akan mengajarkan kemudian manusia tentang segala hukum-hukum. Anda tidak ikut kepadanya, padahal Islam sudah sampai kepada Anda, maka Anda jatuh kepada kezaliman. Anda beriman kepada Yesus, Anda meninggalkan beriman kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi, ketika Anda beriman kepada Nabi Muhammad, Anda sekaligus beriman kepada Yesus. Beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Yakub, Nuh, dan seterusnya nabi-nabi Anda imani. Kalau Anda beriman kepada Nabi Muhammad, maka Anda beriman kepada Yesus. Kalau Anda hanya beriman kepada Yesus, Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Itu. Jadi untuk beriman kepada Yesus dan kita ini bukan kaumnya, maka kita di Islam untuk beriman kepada Yesus kita yang kita cintai tersebut. Itu. Ada nggak di Islam menghina Yesus? Tidak ada. Kami Islam memuliakan beliau. Nah, sama lah berarti kita, Bang. Ikut ajarannya. Saudara, Yesus itu guru. Rabam wamaran. Oh, dia ustaz, dia guru, dia guru. Saudara, dia guru, dia punya kurikulum, artinya dia punya sekolah. Dan sayang sekali Anda tidak terdaftar di sekolahnya. Anda adalah penonton yang berada di luar sekolah yang sering ngintip Yesus mengajar lewat jendela. Ya, itu kan menurut penjumanya. Tunggu dulu. Ketika kemudian Anda mempelajari ajaran Yesus, Anda tahu, Anda mahir, bahkan mungkin Anda lebih taat dari siswanya. Tapi apakah Anda boleh mendapatkan ijazah karena Anda pintar, tetapi Anda tidak terdaftar sebagai murid? Bolehkah Anda mendapatkan rapor dari sekolahnya Yesus sementara Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolahnya? Tidak bisa. Inilah yang dikatakan Al-Quran zalim. Zalim, Bang. Anda sudah tahu kebenaran itu. Kami menghargai iman Anda kepada Yesus. Masya Allah. Andaikan Anda hidup sesama Yesus, Anda mengejar dari belakang, Anda sujud menghormat kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada saudara? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada si anjing. Anda hanya disuruh beriman kepada Nabi Muhammad.
Coba Anda baca kisah kita Rasul beda 3. pemahaman aja, Pak. Ya, pemahaman itu kan asalnya dari ilmu, pengetahuan. Dari logika sehat yang dibangun setelah kita membaca Bible dalam lintas agama. Kami Al-Quran. Kisah para rasul saya nggak baca, Bang. Soalnya itu roh yang datang kepada Paulus bukan Bapak, Bang. Saya terima firman dari Bapak aja, Bang. Saudaraku, dalam kaidah Islam dikatakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 79. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kalian masih mengharapkan kemudian mereka beriman kepada Allah? Masihkah kalian mengharapkan? Padahal mereka kemudian mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Jadi kita tidak boleh menolak semua apa yang mereka katakan. Dan juga kita tidak menerimanya. Tapi kita tidak menolaknya. Maksudnya, kita tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, tetapi kita tidak menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Jadi apa yang mereka torehkan itu, ada sesuatu yang bercampur dengan firman Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak mengerti tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka berbuat. Di Islam, Bung, kaidahnya kisah para rasul Lukas, Markus, Matius, bla 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 bla. Kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, tapi kami tidak menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Artinya bahwa ketika mereka menduga, ketika mereka ketika mereka berangan-angan, tapi mereka mendengarkan firman Allah, berarti di situ ada cakupan unsur dari firman Tuhan sabda Nabi yang sudah tidak murni. Maka kami mendengarkan sebagai kisah. Ketika dikatakan dalam kisah para Rasul 3:22-23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Setuju. Nah, setuju. artinya ada nabi yang datang setelah Yesus. Bang Juma tadi bilang bahwa di Alkitab itu tidak ada firman Tuhan. Yes. Tapi perkataan Yesus, Bang Juma nggak percaya juga berarti firman Tuhan. Saudaraku, yang muncul di tangan Anda, Lukas, Markus, Matius, itu bukan firman Tuhan. Itu bukan sabda Yesus. Tetapi catatan-catatan orang yang harus kita hargai. Mereka adalah penulis. Mereka adalah pengumpul berita. Mereka pewarta yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang-orang Israel. Kaitannya dengan Yesus dengan muridnya. Kaitannya dengan Yesus dengan Tuhannya. Kita hargai itu karya tulis. Tapi itu bukan firman Tuhan. Bukan juga sabda Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal para penulis. Tidak ada tangga sanad. Tidak seperti Al-Quran. Husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Yesus mana ada? Yesus tidak pernah memberikan validasi. Silakan. Tadi Bang Juma bawa data. Itu di mana Yesus bersahadat. Tadi Yohanes 17 ayat 3. Bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya yang benar. Dan mengenal Yesus telah. Apa itu bukan firman Tuhan yang disampaikan Yesus? Nambah. Tapi selain bahasa Indonesia, Yesus mengakui tadi Bang Juma mengakui. Saudaraku, saya lagi berdebat dengan saudara kami orang-orang non-Muslim yang konon kitabnya adalah bernama Kitab Yohanes. Yang kalau bukan firman Tuhan saja, tertoreh catatan Yesus bersyahadat, Anda tidak percaya, bagaimana dengan firman Tuhan? Sama.
ketika Bang Suma menulis sebuah buku, saya kemudian mengambil terjemahan Al-Quranul Karim. Apakah terjemahan Al-Quran yang saya tuliskan dalam catatan buku saya itu firman Tuhan? Bukan. Tapi itu adalah terjemahan dari firman Tuhan. Nah, sekarang yang ada di tengah-tengah kita ini bahasa Indonesia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi manusia? Apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Gak bisa, Bang. Gak bisa, Bang. Kitab Anda bisa nggak dikoreksi? Gini, kalau Yohanes 17 ayat 3 itu memang terjemahan dan bukan firman Tuhan, aslinya memang bunyinya seperti apa, Bang? Emang artinya nggak begitu juga bunyinya? Wallahu alam bis. Itu tugas Anda untuk mencarinya. Cuman saya katakan begini, kawan. Anda berkata, setelah ditanyai, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi? Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Jawaban sehat Bisa. saudara, tidak bisa. Apakah Bible bisa dikoreksi? Bisa, karena terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan atau firman Tuhan? Tapi perkataan Yesus adalah firman Tuhan, Bang. Saudaraku, saya ulang. Apakah perkataan Yesus di dalam kitab saudara bisa direvisi? Iya bisa, karena terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan. Tapi kan yang dikatakan Yesus firman Tuhan, Bang. Yang dikatakan Yesus adalah firman Tuhan. Siapa yang mampu mengatakan Yesus pada saat itu berbicara dalam bahasa Indonesia? Iya, Yesus bahasanya Aramaik. Aramaik. Mana kitab yang menceritakan tentang pernyataan Yesus dalam bahasa Aramaik? Yang nggak pegang saya. Nah, itulah yang kita sebut sabda Yesus. Sekarang ada pernyataan itu, meskipun secara naluri kemanusiaan itu adalah mutlak benarnya, siapa yang mampu kemudian mempertaruhkan nyawanya dengan mengatakan itu firman Tuhan? Nggak ada, Bang. Apa? Karena tidak ada original teks. Kalaupun ada original teksnya dalam bahasa Aramaik, siapa yang bisa memvalidasi itu sabda Yesus? Makanya, daripada ragu, mending ke Al-Quran. Gini loh, Pak. Kan abang setuju nggak kalau perjanjian lama itu adalah perintah dan ketetapan Tuhan? Perjanjian baru, hukum Torah. Itu bukan perjanjian lama. Perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Oke, tapi saya abang itu perintah dan aturan Tuhan. Al-Quran menerangkan surah Al-Araf ayat 144-145 Nabi Musa alaihi salam diberikan ketetapan imam wa rahmah sebagai petunjuk dan rahmat, yaitu hukum Torah. Saya percaya. Berarti yang kita pegang ini benar dong. Yang Anda pegang apakah kitabnya Musa? Terjemahan. Terjemahan. Lagi-lagi kembali yang tadi. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi, bisa direvisi? Tidak bisa. Ingat, Bung. Anda baca ini. Bukti bahwa kitab Anda itu bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi murni dari Nabi Musa alaihissalam. Kait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil? Artinya bahwa kitabnya Nabi Musa sudah bercampur aduk dengan catatan-catatan manusia. Ini saya kasih bukti ya. Setuju Ya. saya, Bang. Nggak perlu bukti. Nah, itu makanya kenapa Anda tanya kepada saya. Pakai ini firman Tuhan itu bukan? Tapi kan gini ya. Kalau membahas dilarang makan babi, jadi abang juga kan bawa dari perjanjiannya Musa. Yes. Imamat 11 nomor 7. Ya, abang baca pakai terjemahan juga nya. Nah, sekarang permasalahannya Anda percaya nggak dalil itu? Ya percaya. Nah, saya diskusi dengan orang yang percaya dengan dalil itu. Gimana, Memang memang kita dilarang sama Tuhan makan babi. Nah, berarti Anda dengan saya kompak. Tapi kedudukan informasi yang datang kepada saya melalui lisan Anda berdasarkan dalil dalam kitab saudara tidak menjatuhkan kemudian pendapat saya, iman saya bahwa itu firman Tuhan. Bukan. Itu terjemahan dari kitab yang kita tidak tahu apakah itu dari Musa atau bukan. Sekarang kita lihat, kita kasih. Di dalam kitab saudara, Ulangan 34, kemudian naiklah Musa dari daratan Moab dan seterusnya dan seterusnya. Di situ diceritakan tentang bagaimana Musa mati.
Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah Musa di situ. Pertanyaan saya, ini catatan Musa? Musa menulis tentang kematiannya? Bukan. Masih bisa dianggap firman Tuhan? Ya oke lah. Bukan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quranul Karim tidak pernah membaca kitab Torah, baik itu yang asli maupun terjemah. Nabi Muhammad Kalau Al-Quran Bang, kalau Al-Quran saya sepakat, saya sudah baca juga. Al-Quran tidak ada perubahan dari turunnya wahyu sampai sekarang. Saya percaya itu. Nah, Bahasanya sekarang tetap sama. Oke, sekarang permasalahannya adalah ketika Islam itu datang dengan Al-Quran, jangankan ente, saudaraku, Arom, ahli kitab yang padanya ada Torah, ada Zabur, Mazmur, ada kemudian Injil, itu diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kata Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu. Tujuannya, sabar, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu Tuhanmu. Datang membawa cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskannya, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk pada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalau ahli kitab keturunan Ishak, Yakub diajak beriman kepada Al-Quran, apalagi ente, saudaraku. Kenapa mereka diajak? Karena mereka sudah kehilangan arah, kehilangan kitab, kehilangan ketetapan. Karena di tengah-tengah Nabi Musa alaihissalam hidup orang-orang beringas yang tegar tengkuk. Nabi Musa ditolak, apalagi kitabnya. Datang lagi Yesus, jangankan kitabnya, Yesus aja ditolak. Jadi bagaimana mungkin Anda mengharapkan kebenaran dari orang-orang yang hidup di sekeliling daripada Yesus yang tegar tengkuk kepadanya? Maka solusi terakhirnya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang kemudian untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Tuh. Sekarang mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Bisakah Kristen sebagai penyambung lidah antara Yahudi dengan Islam, di tengahnya ada Kristen? Bisa nggak Kristen menunjukkan kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Yesus? Bisa. Tidak bisa. Berarti disembunyikan toh? Ya saya nggak tahu Bang. Ya, kalau tidak bisa berarti disembunyikan. Ini Bang ya. Satu lagi pertanyaan saya ini Bang. Silakan. Saya membaca sejarahnya Muhammad ketika masih kecil, dia ikut dagang bersama pamannya. Itu kan yang pertama kali melihat dia adalah nabi itu kan dari apa namanya? Orang Nasrani. Orang Nasrani. Ya. Dari pamannya, Bah. Iya. Berarti kan itu bukan untuk kaumnya Arab, bukan untuk, karena untuk Nasrani sebenarnya. Nah, tadi dalilnya kan udah kubaca kawanku. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Seluruh manusia. Bahkan diseru kan, ya halal kitab, wahai Nasrani, wahai Yahudi. Kan diseru. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Yahudi Nasrani dipanggil, ya halal kitab. Yahudi Nasrani itu ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad, datang untuk menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dia datang membawa cahaya berupa Al-Quran. Dan dia datang dari Tuhanmu berupa cahaya, yaitu Nabi Muhammad berupa Islam.
dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Karena kalian kehilangan arah tentang Torah, kalian kehilangan arah tentang Injil, maka Al-Quran datang sebagai solusi untuk sebagai jalan yang diridai menuju jalan keselamatan. Coba, saudara Kristenku, Anda pengikut Yesus katanya, Anda penyambung tongkat estafet pengajaran dari Kefas. Sekarang tunjukkan mana Injil Yesus. Yang Yesus beritakan dalam Markus 1 nomor 14, lalu Yesus memberitakan Injil Allah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, lalu Pilatus mengajarkan Injil Yesus. Mana? Tunjukkan kepada kami. Atau itu disembunyikan oleh orang-orang kufur. Yang kufur kepada Nabi Isa Yesus. Disembunyikan. Buktinya Anda hanya menunjukkan kemudian terjemahan dari catatan-catatan orang yang tidak mendapatkan validasi tentang Yesus. Maka solusi terakhirnya adalah Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Solusinya sederhana, bukan? Kami tidak membenci Kristen, enggak. Kami tidak membenci kemudian agama lain, tidak. Tapi kami hanya menegakkan kemudian apa yang menjadi tuntunan yang harus kemudian kita jalani agar kita tertuntun menuju kepada pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran, Bung, sedikit lagi, Anda boleh ambil alih habis ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami kemudian umat Islam. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminaz salihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Maka kami tidak membenci ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran keturunannya itu kami tidak benci. Karena kapan kami membenci ajaran itu, maka kami termasuk orang yang memperbodoh diri. Makanya kami menghargai. Kami tidak membahas agama yang lain. Yang kami bahas Yahudi, Nasara. Dalam hal ini konsep Kristen. Kami bahas itu. Kenapa? Kami tidak ingin memperbodoh diri. Karena kami tidak membenci dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Iskala lahu rabu aslim. Kalau aslam tuli rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim. Berserah dirilah. Lalu kemudian Ibrahim menjawab. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yakub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan, mewariskan ucapan pada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Apa ucapan dan wasiat mereka? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini untukmu, agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada is hadra Yaqub al-maut Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihi salam ketika dia berkata kepada ke-12 anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanyalah berserah diri kepadanya. Jelas di Islam. Makanya kami menghargai Yesus, Bung. Saya siang malam 24 jam. Memang kadang saya kasar. Tapi tujuannya adalah membersihkan Yesus dari ajaran-ajaran paganisme. Membersihkan Yesus dari pandangan-pandangan miring tentang dirinya. Beliau manusia suci yang harus dimuliakan. Alaihissalam, alaihissalam. Demikian. Setuju. Saya sama apa? Cuma menyadarkan Kristen yang menyembah manusia. Karena Yesus mengajarkan untuk menyembah Bapa. Ya. Tidak ada satu data pun yang mengatakan dia kecuali Lukas 6 ayat 5. Itu aja yang dia pakai sama Yohanes 1. Padahal itu salah semua. Saya setuju sama Pak. Iya, betul. Saya setuju. Bahkan di Yohanes itu betul. Ujilah setiap roh yang datang. Tapi mereka nggak mau menguji roh Paulus. Sedangkan firman itu semua datang dari Bapa, bukan dari roh. Saya setuju itu. Saya suka. Cuma apal semua tidak. Saya suka. Cuman gini, cuma kalau saya tidak. Saya tetap sih. Kalau ajaran Yesus, saya percaya ini menyembah Bapa.
Ya, putus-putus, suaranya kecil bang. Saya hanya mengatakan gini. Kalau saya Di pemberi ajaran Yesus Ya, silakan, itu silakan. untuk kalau saya pribadi tetap percaya pengajaran Yesus untuk menyembah Bapa. Silakan. Silakan aja saudaraku, silakan. La ikraha fiddin. Tapi ingat sebisa mungkin. Dengarkan ucapan Yesus dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ingat, Bung. Hidup harus lebih baik dari ahli Taurat. Jangan bahas data itu dulu Bang Juma. Nanti saya pelajari itu. Bahas data yang lain. Syarat untuk masuk surga pertama harus beragama lebih baik dari ahli Taurat. Iya, nggak usah kau buka di sini juga. Nah, biar saya belajar itu mau. Ya itulah. Jadi ketika saudara ini mengatakan bahwasanya saya menjalankan segala perintah Bapa yang adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus Yesus kepada kaumnya Bani Israel, ya silakan. Silakan Anda belajar. Sampai kepada hidayah itu datang. Silakan. Karena indahnya di Islam itu, kita tidak dibalut ajaran paganisme. Orang kan bertanya, Islam ini menyembah kepada siapa? Kok nggak ada Tuhannya? Ya memang nggak ada. Kalau Anda mencari seperti mencari makhluk. Sementara pencipta langit dan bumi itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal sehat akan tahu Tuhan itu ada. Siapa yang mengatur kemudian ritme matahari? Ritme perputaran bulan, bumi, matahari. Tuhan. Mana dia? Oh, kita nggak bisa lihat, tetapi ada. Buktinya dia mengatur segala unsur yang kita butuhkan dalam hidup ini. Artinya Tuhan itu ada. Cukup kita beribadah kepadanya. Gak perlu kita melihatnya. Karena dia melihat kita. Dalam ihsan, sembahlah Tuhanmu sebagai seakan-akan engkau melihatnya. Dan sekiranya engkau tak sanggup melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu melihatmu. Itu. Jadi kami cukup tertuntun aja. Jadi kalau saudara kemudian sekarang mengatakan, oh, saya mengikuti Yesus, silakan aja. Silakan Anda mengikuti Yesus. Itu udah bagus. Jangan makan babi, jangan ibadah minggu, jangan menyembah kepada Yesus, jangan merasulkan Paulus. Silakan. Kumpulkan kemudian tinta merah perkataan-perkataan Yesus. Lakukan itu. Itu Anda sudah selangkah lebih maju daripada hidup di agama pagan sebelumnya. Silakan. Anda lakukan semua, tapi ingat, ketika Anda nanti berpuasa 40 hari 40 malam, tolong telepon saya.